Aneka warna dan mural motif batik menghiasi dinding hingga ruas jalan di kompleks perumahan Palbatu, Jakarta. Coret-coret artistik itu dihasilkan warga Palbatu dalam menggerakkan kampung batik. Ide ini bermula dari kumpulan orang-orang yang tak memiliki latar belakang sebagai pengrajin batik, namun ingin melestarikan keberadaan batik di Jakarta. Bimo, Iwan, dan Hari Domino berwawasan ke depan membangun sejarah melalui kampung batik. Mereka merangkul anak-anak muda untuk beraktivitas kreatif dengan motif batik dari kacamata mereka. Jerih payah anak-anak muda Palbatu berhasil meraih rekor muri kategori motif batik terpanjang. Kampung Batik Palbatu perlahan-lahan dibangun secara swadaya warga pada 21 sampai 22 Mei 2011. Para penggagasnya juga mulai memberikan pendidikan dan pengarahan kepada warga agar berpartisipasi dalam acara yang menjadi awal lahirnya Kampung Batik Palbatu. Hingga kini, Kampung Batik Palbatu masih menjalani proses pencarian karakter. Para penggagas ingin Kampung Batik memiliki karakter sendiri yang dapat menarik perhatian minat masyarakat luas. Pada dasarnya, Kampung Batik Palbatu dibangun tidak hanya untuk warga sekitar. Semua warga Jakarta boleh terlibat dalam proses kreatifnya. Banyak program kerja nyata yang sudah mereka lakukan, misalnya dengan mengadakan acara Kampung Batik Palbatu pada tanggal 21 sampai 22 Mei 2011. Jakarta Batik Festival tanggal 5 sampai 6 Mei 2012. Ngebatik Sekampung tanggal 2 sampai 6 Oktober 2013 dan sekaligus menjadi sponsor acara Putra Putri Batik Nusantara pada Oktober 2013. Beberapa penghargaan yang telah mereka dapatkan pula, yaitu salah satunya adalah dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dengan bertujuan untuk mengenalkan budaya membatik kepada warga Jalan Palbatu, khususnya dan kepada masyarakat di luar Jalan Palbatu. Umumnya, Forum Komunikasi Pengembangan Kampung Batik Palbatu juga bertujuan untuk mengedukasi dan merubah mindset atau pola pikir masyarakat menjadi lebih sadar budaya. Kegiatan membatik ini menjadi salah satu peluang usaha untuk membantu memperbaiki atau meningkatkan perekonomian keluarga secara personal. Penggerak dari Forum Komunikasi Pengembangan Kampung Batik Palbatu lebih mengedepankan konsep pengenalan mengenai pernak-pernik perlengkapan dalam membatik. Misalnya canting, malam, atau lilin yang sudah dilumerkan, bahan kain dan lain-lain terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan dengan program penyuluhan mengenai berbagai manfaat dari kegiatan membatik tersebut. Banyak para warga di wilayah Jalan Palbatu, baik pemuda-pemudi maupun kaum ibu yang awalnya belum bisa membatik, sekarang sudah mulai bisa membatik dengan membuat beberapa motif batik sesuai kreasi masing-masing. Bahkan anak-anak kecil pun sudah bisa membatik. Ya, Kampung Batik Palbatu ini kita canangkan tahun 2011 pada tanggal 21 Mei, di mana waktu itu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ya. Adanya Kampung Batik Palbatu ini melatar belakangi dari suatu kegiatan di mana UNESCO tahun 2009, tanggal 2 Oktober 2009 itu mencanangkan kan batik sebagai budaya tak benda asli Indonesia, warisan budaya yang harus kita lestarikan. Nah, dari situ kita kepikiran dengan beberapa teman, dengan Mas Hari dan beberapa teman yang lainnya, kita mau buat di Palbatu ini suatu kampung pengrajin batik, di mana nanti kalaupun yang namanya batik itu nggak harus ke Jawa, tapi di Jakarta ada. Nah, pertama kali kita canangkan itu kita pakai satu RW dengan asumsi bahwa kita mengundang pengrajin-pengrajin di Jawa terutama untuk berpameran di sini selama 2 hari. Pameran 2 hari di mana kita siapin tempat, rumah-rumah penduduk kita siapin dan segala macam. Ada kesenian tradisional, ada kuliner juga, dan juga kita waktu itulah pertama kali memecahkan rekor muri. Rekor muri di mana ada pengecatan jalan dengan motif batik sepanjang 133,9 meter. Nah itu 2011 kita mulai mendeklarasikan namanya Kampung Batik Palbatu. Kenapa Palbatu? Karena kita melihatnya di Palbatu ini suasananya sudah sangat mendukung. Tinggal kita masukin suatu unsur budaya, yaitu budaya batik, di mana yang 2009 tadi itu kita sebut sebagai budaya tak benda asli Indonesia, kita harus lestarikan. Nah, harapannya nanti di Jakarta orang nggak perlu ke Jawa untuk belajar batik, tapi ada di Palbatu.
Nah itu terus berlangsung. 2012 juga kita adain lagi Jakarta Batik Carnival, di mana di Jakarta Batik Carnival itu acara lebih padat lagi. Kita tembok-tembok tempat duduk kita cat dengan motif batik. Udah gitu juga yang datang dari Jawa itu juga nggak cuma 18 tapi bertambah jadi 25 pengrajin. Tujuan kami mengundang pengrajin ke sini supaya nanti ada pengrajin di Pal Batu ini yang bisa membuat batik gitu loh. Jadi nanti juga rumah-rumah yang tadinya mungkin secara ekonomis tidak dimanfaatkan bisa dimanfaatkan sebagai gerai batik. Itu 2012. 2013 kita rasakan lagi dengan ngebatik sekampung namanya. Itu kita lakukan di 2 Oktober, pas hari batiknya. Dengan harapan itulah kita ada memulai membuka sanggar. Sanggar itu ada tujuannya untuk supaya orang bisa belajar. Terus juga ada gerai-gerai yang memang lahir dari penduduk sini, di luar dari yang ibu-ibu dari Jawa Tengah atau dari Jawa itu yang nitipkan barang ke kita. Karena kita juga kerjasama dengan Kampung Batik Laweyan, sudah siap support untuk membuat Kampung Batik Pal Batu. Kita sebut namanya Sister Village. Jadi Kampung Batik Laweyan di Solo, Kampung Batik Pal Batu di Jakarta. 2014 juga kita juga adain lagi batik sekampung kedua, di mana sudah mulai adanya website, sudah ada mulai juga kita ibaratnya sudah mulai mengajar ke banyak tempat. Jadi harapan kita punya koperasi, punya akademi dan segala macam. Nah itu yang sekarang kita lagi himpun supaya Kampung Batik Pal Batu ini sebagai pilot project untuk menciptakan kampung batik baru di Jakarta, supaya pemberdayaan masyarakat itu bisa membatik, bisa juga edukasi tadi pelestarian batiknya dari proses pembatikan berjalan. Itu sejarahnya begitu. Batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba, yang berarti menulis dan titik. Sedangkan makna dari kata batik sendiri merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam yang diaplikasikan ke atas kain untuk menahan masuknya bahan pewarna. Secara historis, batik berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad ke-12 yang dilukis dan ditulis pada daun lontar. Ketika itu motif batik masih didominasi dengan bentuk tanaman dan binatang. Pada sejarah perkembangannya, batik mengalami perkembangan dari corak lukisan tanaman dan bintang. Secara perlahan motifnya beralih ke arah abstrak seperti motif yang menyerupai awan, wayang, relief candi, dan sebagainya. Kain putih yang digunakan sebagai bahan ketika itu adalah bahan yang merupakan hasil tenunan sendiri, sedangkan bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang dibuat sendiri, seperti pohon mengkudu, tinggi, nila, soga, kemudian bahan untuk sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Kesenian batik sendiri dikenal sebagai kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia pada zaman dulu. Pada awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja dan hasilnya digunakan untuk pakaian raja, keluarga, serta para pengikutnya. Karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka dari itu, kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Kerajinan batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya. Meluasnya kesenian batik menjadi milik rakyat Indonesia, khususnya suku Jawa, adalah setelah akhir abad ke-13 atau awal abad ke-19. Di mana batik yang dihasilkan adalah batik tulis sampai awal abad ke-20, kemudian disusul batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920-an. Di balik asal-usul batik sendiri, seiring dengan waktu dan perkembangannya, secara lambat laun kesenian batik kemudian ditiru rakyat terdekat, hingga akhirnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita untuk mengisi waktu senggang. Lalu yang pada awalnya batik hanya menjadi pakaian para keluarga istana, perlahan mulai beralih menjadi pakaian rakyat yang sangat disukai, baik oleh kaum perempuan ataupun laki-laki. Pada awalnya, corak atau motif yang ada telah dipengaruhi oleh bangsa asing.
Awalnya batik hanya memiliki warna dan corak yang terbatas, dan ketika itu beberapa corak hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu. Namun corak batik pada kawasan pesisir menyerap berbagai pengaruh dari luar seperti dari pedagang asing dan bahkan hingga penjajah. Membatik dapat diartikan sebagai proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain dengan perintangan. Adapun ciri khas batik ialah penggambaran motif dalam bentuk negatif atau klise. Motif dalam bentuk klise dapat diciptakan dalam berbagai cara, yaitu dengan alat canting tulis, dengan alat canting cap, dan dengan teknik celup ikat. Teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. Canting terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada bagian pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam tidak terkena warna. Membatik dengan canting tulis juga disebut sebagai teknik membatik tradisional. Sebagai alat untuk melukis batik, canting batik dibedakan menjadi beberapa macam. Canting batik menurut fungsinya, canting menurut besar kecilnya cucuk, dan canting batik menurut banyaknya cucuk atau carat. Teknik celup ikat merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain, kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah diangkat dari larutan pewarna dan ikatan dibuka, bagian yang diikat tidak terkena warna. Namun kini, celup ikat tidak hanya dapat dilakukan dengan cara dicelup, tapi juga dapat dilakukan dengan cara disiram, disuntik, spray, dan lain-lain. Celup ikat menggunakan tali, benang, dan karet sebagai bahan penghambat atau perintang warna. Celup ikat dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama jumputan, tritik, dan pelangi. Teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik dengan menggunakan canting cap. Canting cap merupakan kepingan logam atau plat besi gambar yang agak menonjol. Permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan ke dalam cairan malam dan selanjutnya canting cap dicapkan pada kain. Canting cap akan meninggalkan motif dan motif inilah yang akan disebut klise. Canting cap membuat proses pemalaman lebih cepat. Oleh karena itu, teknik printing dapat menghasilkan kain batik yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Berbeda dengan batik cap, batik sablon printing ini hanya satu sisi kain mori saja yang mengalami proses pewarnaan, sehingga warna dari batik sablon printing ini relatif lebih cepat pudar. Kelebihan dari batik sablon printing adalah kecepatan dalam produksinya, karena sekali cetak, satu warna hanya membutuhkan waktu 5 menit dengan hasil sesuai dengan ukuran pelangkan yang digunakan. Selain itu, motif batiknya juga bisa lebih detail. Teknik batik sablon printing umumnya digunakan oleh produsen batik untuk memenuhi seragam dalam jumlah yang cukup besar sehingga biaya produksinya bisa lebih hemat. Ya, harapan kami Batu 2011 itu sebetulnya akan lahir pembatik-pembatik dari warga atau ibu-ibu di sini. Supaya itu tadi ada pemberdayaan masyarakat, ibu-ibu ini selain aktivitasnya yang mengurus rumah tangga dan mungkin ada yang berdagang atau segala macam, bisa membatik. Karena selain membatik itu harus dilestarikan prosesnya, kalau kita memang tekun itu bisa menjadi skala ekonomis yang bisa menjadi daya tambah untuk ibu-ibu di sini juga gitu. Nah, kenapa kamu membatik Pal Batu? Karena emang pertama kita ciptakan di Pal Batu dan dengan lihat situasi perumahannya, lihat dari lingkungannya juga yang sangat kondusif dan kita garap waktu itu satu RW itu ada 15 RT. Harapan kita tuh setiap RT ada sanggar dan gerai. Jadi itu yang membuat roda perekonomian di Pal Batu ini bergerak. Warna-warni isi kampung batik Pal Batu ternyata dapat membuat pengunjung serasa tidak di kota Jakarta yang gersang. Karena di kampung ini dapat ditemui banyak rumah warga dan jalan yang bermotif batik.
berharap pemerintah daerah setempat, khususnya pejabat-pejabat kelurahan dan kecamatan setempat, untuk bisa lebih concern terhadap keberadaan komunitas forum komunikasi pengembangan kampung batik Palbatu dengan cara yang lebih memaksimalkan perhatian mereka, dengan cara membantu memberikan sarana dan prasarana terhadap program kegiatan mereka yang gaungnya sudah sampai tingkat nasional levelnya tersebut. Perhatian dan kerjasama dari pemerintah daerah terkait amat sangat dibutuhkan guna menunjang segala bentuk aktivitas dan kreativitas dari komunitas forum komunikasi pengembangan kampung batik Palbatu bersama masyarakat warga Jalan Palbatu dan sekitarnya. Sebetulnya kalau mengingat tujuan kita tadi mengharapkan setiap RT ada satu sanggar, satu gerai. Tapi karena memang biasa kita bergulirnya kan kata kita juga swadaya ya, dan swadana juga, belum ada bantuan dari mana-mana. Akhirnya kita mencoba memberanikan diri membuat contoh di Rumah Batik Palbatu ini. Rumah Batik Palbatu ini kita buat sebagai contoh, di sini bisa orang belajar, bisa orang workshop, bisa orang berjualan. Harapan kami dengan adanya ini, ibu-ibu yang lain bisa mencontoh di rumah masing-masing, di RT-RT itu. Toh pun kita juga akan bantu mereka untuk menciptakan itu. Nah nanti akhirnya di Palbatu ini ada tercipta kampung batik yang dari segi pengrajin. Karena tujuan kami kan juga di sini menjadi daerah tujuan wisata edukasi, bahwa belajar batik itu tidak perlu jauh-jauh ke Jawa, tapi ada di Palbatu. Saat ini memang sudah ada bentuk perhatian dari Pemda setempat, namun dirasa kurang maksimal dan belum seperti yang diharapkan. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Forum Komunikasi Pengembangan Kampung Batik Palbatu ini amat sangat positif bagi masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya aparat Pemda setempat untuk lebih menyinergikan program kerja mereka dengan program kerja nyata yang dilakukan oleh komunitas Forum Komunikasi Pengembangan Kampung Batik Palbatu. Ya, kalau bicara Oktober 2009 UNESCO menetapkan itu sebagai budaya tak benda asli Indonesia, artinya kan sebetulnya kita sudah berterima kasih dengan pemerintah bahwa ada kecintaan tentang memakai batik, orang sudah membeli produk batik, tapi ada satu sisi yang mungkin belum banyak dilihat orang adalah proses pembatikannya sendiri. Pada saat kita roadshow ke Jawa, ke pengrajin-pengrajin batik di Jawa, itu mereka juga ada kendala kaderisasi. Nah disitulah kita mulai berpikir, saya dengan berdua Mas Ari, untuk memberanikan diri, kenapa nggak kita melestarikan edukasinya, proses pembuatan batik dengan edukasinya. Sebanyak mungkin kita mengajarkan, mengenalkan proses pembuatan batik. Orang itu mau menjadi pembatik atau tidak, mungkin belum saatnya, tapi yang penting mengenal cara membuat batik. Karena kalau tidak dilestarikan, itu akan dengan sendirinya akan punah juga. Dan memang tidak hanya batik, kebetulan memang kita sedang menekuni batik, sekarang batik yang kita fokuskan utama dulu. Dengan beberapa penghargaan yang telah diraih dan beberapa acara yang sifatnya berskala nasional yang telah dilakukan, harusnya pemerintah setempat ikut berbangga hati terhadap apa yang sudah dilakukan oleh komunitas Forum Komunikasi Pengembangan Kampung Batik Palbatu tersebut. Kalau bicara kebudayaan adalah itu aktivitas yang dilakukan oleh suatu entah suku atau untuk komunitas, itu yang dilakukan secara rutin turun-temurun yang memang dilestarikan kan. Nah kebudayaan ini kan kalau bicara asli Indonesia, banyak kebudayaan yang memang dari dulu memang sudah ada, tapi sudah mulai sedikit tergerus oleh kebudayaan yang istilahnya modernisasi. Modernisasi tidak salah, tapi budaya yang asli dan yang harus kita rasakan tetap kita lakukan gitu. Contohnya saya kasih contoh membatik gitu ya. Hari gini juga sebenarnya juga banyak kok yang sedang membatik, asal mereka tahu bagaimana caranya. Problemnya kan mereka tidak tahu belajar di mana gitu. Tapi setelah mereka mengetahui, mereka senang juga bahwa ini budaya yang memang harus dilestarikan. Ini kegiatan atau tingkah laku yang memang asli warisan budaya masa lalu yang memang hari ini juga bukan berarti kuno, tetap bisa dilakukan.